Kamu mesti cobain TWS 400 ribuan ini. Fitur lengkap, suara keren. Menurut gua ini worth banget untuk dicoba. TWS di kelas under 500 ribu itu ketat banget persaingannya. Banyak banget brand audio yang berlomba-lomba buat TWS yang paling worth di kelas ini. Kali ini gua nemuin TWS yang mungkin bisa jadi yang terbaik di kelas 400 ribuan di tahun ini. Namanya Tozo Aerosound NC9. Mungkin di antara musik lover ada yang sudah cobain Tozo Aerosound 3 yang harganya 200 ribuan. Tapi mungkin juga ada yang udah pernah nyoba Tozo NC9 Pro yang harganya 900 ribuan. Sekarang mereka ngeluarin Aerosound NC9. Ya kalau dari namanya sih kemungkinan ini versi light dari NC9 Pro. Kita langsung coba cek fitur, spek, dan paket penjualannya. Tozo Aerosound NC9 ini dibanderol dengan harga 499 ribu. Selama masa promosi, jadi cuma 459 ribu plus dapat cleaning pen dan pouch. Nah, fitur-fitur utamanya nih musik lover. Sudah smart LCD. Nih, di bagian case-nya, di bagian depan itu ada LCD, jadi kita bisa lihat indikator baterainya. Sudah ada ANC sampai minus 45 dB. Support transparansi mode. Ada teknologi akustik namanya Tozo Auric X. Total playtime-nya sampai 52 jam loh. Desainnya ergonomik dengan fitting yang nyaman banget. Sudah support aplikasi Tozo. Jadi kita bisa atur EQ-nya, kemudian ada AI translation-nya, dan pengaturan touch control. Sudah ada noise reduction AI, ya atau ANC dengan 6 mikrofon. Ada koneksi satu langkah. Sudah support low latency mode, IP ratingnya sudah IPX6, dan teknologi Bluetooth-nya pakai Bluetooth 5.3. Di kelas harganya yang 400 ribuan, menurut gue ini fiturnya lengkap banget musik lover. Karena itu gue kasih poin 9. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya. Case-nya cukup compact, orientasinya horizontal, mudah digenggam seperti ini. Bahan dari plastik ABS, kerasa cukup bagus sih bahannya kalau kita pegang, gak ringkih gitu. Finishing case-nya warna hitam doff dan overall rapi banget build-nya. Yang gue suka nih, di bagian depan case-nya ada layar LCD, jadi kita bisa cek kapasitas baterainya. Menurut gue ini fitur yang berguna sih. Kalau TWS lain mau cek kapasitas baterai itu mesti cek di HP kita. Nah ini kita bisa cek langsung di case-nya. Bagian atas case-nya ada tulisan Tozo. Di bagian belakang ada colokan USB-C dan reset button. Untuk cara buka case-nya seperti ini nih. Di dalamnya ada buds-nya. Ada marking L atau R. Di bagian tutupnya ada informasi tentang TWS. Untuk bagian buds-nya ini bentuk snail. Nih gue suka desainnya kayak gini. Karena menurut gue fittingnya akan lebih enak. Kalau musik lover perhatikan, desainnya bentuknya mirip banget sama NC9 Pro, tapi dengan ukuran yang lebih compact. Untuk buds-nya, itu bahannya juga dari ABS. Finishing faceplate-nya warna hitam doff. Di faceplate-nya itu ada indikator lampu dan ada tulisan Tozo. Di bagian faceplate-nya ini juga merupakan bagian navigasinya. Di bagian shell sebelah dalam, itu finishing hitam glossy. Ada marking L atau R. Ada copper charging-nya dan ada vent. Buat nozzle-nya ini yang ukuran pendek dan bor gede. Filter nozzle-nya warna hitam, desain mesh atau jaring. Ear tips-nya nozzle pendek, bor sedang, terus bahannya dari silikon dan kerasa cukup lembut. Desainnya menurut gue sih simple aja sih, nggak terlalu macem-macem. Tapi yang gue suka build-nya kerasa solid. Karena itu gue kasih poin 8. Sekarang kita bahas koneksinya, yaitu pairing awalnya sama latensinya. TWS ini punya pairing awal yang cepat dan mudah. Setelah kita save ke device kita, lebih cepat lagi koneksinya. Sedangkan untuk latensinya termasuk kecil. Lagian ini juga ada mode low latensinya. Jadi kerasanya lebih kecil lagi. Bahkan nggak kerasa ada delay-nya. Antara suara sama gambarnya benar-benar sinkron loh. Buat koneksinya, gue kasih poin 8,5. Sekarang kita cobain fittingnya musik lover. Gue selalu cocok dengan fitting dengan desain snail atau siput ini. Di kuping gue enak banget. Snugnya dapat, isolation sama ceilingnya juga bagus, kedap. Terus kalau kita pakai lama, tetap nyaman loh. Apalagi kalau kita pegang nih, ini bentuknya compact sama ringan banget loh. Buat fittingnya gue suka, karena itu gue kasih poin 8,5. Sekarang kita cobain mic-nya. Ini sampel suara dari mic-nya. Ini adalah rekaman mic dari TWS Tozo Aerosound NC9. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari TWS Tozo Aerosound NC9. Kualitas suara mic-nya termasuk cukup bagus. Powernya cukup. Suaranya lumayan clear dan detail. Terus cukup stabil. Dan overall masih cukup natural tuning suaranya. Noise reduction berfungsi dengan baik. Suara dari luar itu bisa direduce. Buat kualitas mic-nya
termasuk oke menurut gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas sound quality-nya Music Lover. Untuk sound quality-nya, settingannya gue pakai yang pasti HP gue Samsung S23 Ultra. Kemudian pakai Spotify Premium, ANC-nya on, latency modenya di off, EQ-nya pakai yang standar. Arah suaranya aman banget, V-shape, bakalan cocok sama semua orang. Dan rasanya juga akan masuk untuk banyak genre sih kalau yang V-shape kayak gini. Yang kita bahas detailnya ya. Bassnya ini termasuk yang deep, tebel, berbody. Terus pas gue dengerin termasuk yang cukup gesit loh. Impactnya, punch-nya dapet, ya punchy gitu. Dan yang gue suka bukan bass yang gemuk, yang boomy gitu, yang panjang, bukan. Masih aman kok ini, masih kekontrol banget. Sedangkan untuk mid-nya ya karena V-shape ya, jadi kan mundur. Kalau kita dengerin vokal memang agak tipis, tapi gue masih denger ini jelas, clear, dan masih cukup intimate. Dengerin lagu-lagu yang banyak vokalannya masih tetap enak Music Lover. Sedangkan high atau treble-nya ini tipikal yang open, airy, cering-cering, crispnya dapet gitu, yang extend, gak ada mendem-mendemnya lah. Tuningnya sih menurut gue ini all-rounder, cocok hampir semua genre loh. Diajak rock yang cepet, metal yang cepet, masih dapet loh. Mau diajak jazz juga oke. Terus mau diajak pop, hip hop, R&B dapet. Classical, orkestra juga bagus. Jadi overall tuningnya aman banget Music Lover. Sekarang kita bahas teknis suaranya. Untuk kelas 400 ribuan nih ya, bisa gue bilang ini teknisnya bagus loh. Detail, mikro detail dapat, kedengaran jelas semuanya. Clarity-nya juga oke, jernih, clear banget gitu. Bening. Resolusi juga bagus, tekstur suaranya semuanya oke. Karakter masing-masing instrumen itu semuanya jelas loh. Separasi instrumen kepisah-pisah, nggak ada yang lumpuk, ya jadi ya aman banget lah. Sedangkan untuk sound stage-nya masih cukup presisi. Gue masih ngerasa ini masih oke kok untuk di kelasnya. Untuk 3D imaging ini bisa gue bilang ini lega sih. Wide-nya dapat, depth-nya juga masih kerasa, height-nya juga masih kerasa. Buat transient termasuk yang cepat, gesit, responsif, dan presisi. Buat dynamic range-nya termasuk yang cukup bagus. Suara kecil semua kedengaran dengan jelas, nggak ada frekuensi yang hilang. Suara gede masih cukup kekontrol. Cuman memang kalau kita mentokin nih volumenya sampai ke atas, kerasa agak di boost high-nya jadinya. Noise floor-nya bersih, clean, black background. Gue juga cobain kualitas ANC-nya. Nah, kualitas ANC-nya ini termasuk yang natural, kedap, ya. Suara luar bisa keredus, bahkan bisa hilang loh. Sedangkan untuk yang transparansi mode, arahnya yang natural. Jadi suara luar itu suara sekitar kita itu ditangkapnya dengan ya natural aja, sama persis seperti yang di luar. Untuk tuning suaranya yang transparansi mode nih ya, agak sedikit berbeda loh sama ANC. Yang transparansi mode ini gue ngerasa sedikit lebih warm loh, lebih smooth gitu suaranya. Kalau yang ANC itu kerasa kayak lebih bright gitu, kayak lebih V-shape lah. Sedangkan untuk tuning suara yang low latency mode, nah ini yang paling tipis suaranya, paling kerasa agak bright gitu. Gue juga cobain TWS Aerosound NC9 ini untuk kegiatan-kegiatan entertainment lain, kayak nonton film sama main game. Untuk main game yang sederhana itu aman banget, tanpa nyalain low latency, aman, nggak kerasa ada delay. Tapi memang kalau kita main game yang udah kompetitif atau yang cukup kompleks, itu rasanya memang harus nyalain low latency modenya sih. Nah, kalau main game kayak FPS, kayak PUBG ataupun game-game RPG ya, yang role play gitu, itu masih aman kok. Bahkan kalau kita nyalain low latency modenya itu jadi enak banget mainnya. Kayak suaranya sama gerakannya itu sinkron banget. Terus kalau kita main game FPS, karena lega tuh ya 3D imagingnya, jadi buat gua ini masih enak loh. Positioningnya masih oke. Sedangkan untuk nonton film, udah pasti kalau nonton film action ini oke banget. Bassnya dapet banget untuk film-film yang banyak war scene-nya gitu, yang impact rumble-nya tuh dapat gitu, ini oke banget. Tapi yang drama ya kayak musical atau drama-drama drakor gitu ya, tetap enak karena vokalnya masih jelas kok. Overall Music Lover untuk kualitas suaranya gue suka, gue kasih poin 8,5. Music Lover, TWS Aerosound NC9 ini ya yang harganya 400 ribuan, rasanya ini bisa Music Lover pertimbangkan.
Worth banget menurut gua untuk price to performance-nya. Fiturnya lengkap, fittingnya nyaman, dan sound quality-nya cocok untuk berbagai genre dan berbagai kegiatan. Rasanya ya, TWS ini tahun ini mungkin bisa jadi kandidat salah satu TWS yang terbaik di kelas 400 ribuan. Ya, tapi kan itu pendapat gua, ya kan? Bagusnya Music Lover, cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover selalu percaya sama kuping sendiri. Kalau yang sudah coba, nanti tulis di komen ya, kita coba diskusikan. Oke deh Music Lover, kayaknya gitu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi, dadah!